Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yonda Mufida. Saya prodi bimbingan konseling. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal itu? Nah, di sini kearifan lokal itu dari bahasa Inggris, dari kamus Inggris itu terdiri dari dua kata. Yang pertama wisdom dan lokal. Nah, wisdom itu yang berarti kearifan atau kebijaksanaan, dan lokal yang berarti lokal atau setempat. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan singkatnya bahwa kearifan lokal itu adalah pandangan dari masyarakat setempat itu atau kebijaksanaan dari masyarakat setempat itu. Sedangkan secara filosofis itu kearifan lokal itu adalah sistem pengetahuan masyarakat pribumi atau masyarakat lokal yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan dari fakta-fakta yang terjadi di sekitar kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena konsep yang dibangun hasil dari olah pikir yang bertujuan sebagai ilmu pengetahuan. Dari definisi-definisi yang saya sebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka. Dari definisi yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh kearifan lokal dalam pembangunan seperti pembuatan Candi Borobudur. Itu merupakan salah satu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gumalaya Permatasari. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang definisi bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi itu sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang meliputi dari bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain sebagainya, maupun produk dari makhluk hidup. Contohnya enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Bioteknologi telah digunakan selama lebih dari 6.000 tahun untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan menggunakan mikroorganisme seperti roti, keju, bir, dan lain sebagainya. Di bidang medis, penerapan cabang ilmu ini pada masa lalu dibuktikan dengan ditemukannya vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan ini terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Lius. Dengan alat ini, produksi antibiotik walaupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat sekali, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain sebagainya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan seperti kanker ataupun penyakit AIDS. Penelitian di bidang pengembangan ini, sel induk juga memungkinkan para penderita stroke ataupun penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuhnya. Dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena menggunakan zat gizi yang lebih baik jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapannya pada masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contoh, pada penguraian minyak bumi yang bertumpah ke laut oleh bakteri, dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik, racun.
di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Namun demikian, kemajuan di bidang teknologi ini tak lepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologinya. Sebagai contoh, teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman. Pangan mendapat kecaman dari berbagai golongan. Jenis-jenis bioteknologi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bioteknologi red atau merah, bioteknologi abu atau putih, bioteknologi biru, dan bioteknologi hijau. Bioteknologi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tentang bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional. Untuk itu bisa dilanjutkan dari rekan saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatur Rohmah dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil bioteknologi. Istilah bioteknologi itu sendiri tidak asing di telinga kita. Banyak manfaat dan hasil yang kita dapat dari hasil bioteknologi ini. Bioteknologi mempunyai 2 golongan, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional. Yang kedua, bioteknologi modern. Saya akan mempersingkat penjelasan dari bioteknologi kedua tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini saya akan memperjelaskan bioteknologi tradisional, yaitu di bidang pangan. Di bidang pangan tentu banyak hasil dan manfaat yang kita peroleh dari bioteknologi itu sendiri. Pertama, contohnya hasil dari tahu, produk tahu, kecap, tempe, keju, mentega, dan lain sebagainya. Yang kedua, di bidang pertanian. Di bidang pertanian kita mengambil contoh seperti hidroponik. Hidroponik yaitu metode dengan bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai metode tanam. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini kita dapat menghasilkan obat-obatan seperti antibiotik dan vaksin, dan masih banyak yang tidak saya jelaskan. Nah, untuk yang kedua, bioteknologi modern. Di sini bioteknologi modern mempunyai manfaat yang tentu sangat signifikan dengan dimulainya mengalami perkembangan signifikan setelah struktur DNA ditemukan pada tahun 1950-an. 1. Teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi merupakan metode perkembangbiakan dengan memanfaatkan alat serta prosedur tertentu. Yang kedua, radiasi. Radiasi ini atau bisa juga disebut dengan penyinaran merupakan manfaat bioteknologi yang dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan serta proses pertumbuhan tanaman. Di sini juga dapat sebagai cara untuk menghasilkan mutan. Yang ketiga, hidroponik atau aeroponik. Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam yang sudah saya jelaskan tanpa menggunakan tanah sedikit pun. Memanfaatkan air dan bahan yang memiliki pori atau porus. Pertumbuhan tanaman tidak bergantung pada musim dan tempat, termasuk ketinggian, lokasi, dan luas tanah sebagai media tanam. Yang selanjutnya yaitu pengobatan. Bioteknologi modern juga bisa diterapkan dalam bidang kesehatan, khususnya memanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan. Berikut ini beberapa produk bioteknologi dalam bidang pengobatan, yaitu seperti saya katakan, vaksin, antibiotik, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdi dari Prodi Bimbingan Konseling akan melanjutkan penjelasan dari Habibatur Rohmah, yaitu dampak produk bioteknologi. Bioteknologi yaitu meningkatkan produksi sumber makanan, meningkatkan kekebalan terhadap hama, dan mengolah produk makanan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Mayanti, saya mewakili kelompok 5. Saya dari Fakultas Guru Ilmu Pendidikan Bimbingan Konseling dengan NIM 17034022021. Nah, di sini saya mendapatkan materi dengan judul dampak teknologi informasi ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa dampak perkembangan informasi teknologi ini sangat pesat sekali dan sudah berpengaruh pada kehidupan global seluruh masyarakat lapisan dunia ya. Yang kita tahu juga bahwa dampaknya teknologi informasi ini juga sangat mempengaruhi tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, apa aja nih? Nah, dengan adanya dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini ada dua dampak ya, ada dua dampak nih. Yang pertama ada dampak positif, apa aja tuh? Nah, dampak positifnya adalah yang pertama bisa melakukan pertukaran informasi secara cepat, mudah, dan tepat ya, seperti itu ya. Dan juga dengan adanya teknologi informasi ini kita bisa melihat informasi-informasi luar ya, contohnya apa aja yang sedang terjadi di luar negara kita. Contohnya di negara Australia, mereka sekarang pada saat pandemi seperti ini, mereka itu seperti apa kondisinya. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekali diakses melalui situs-situs online tertentu ya, Kak ya. Kemudian juga dengan adanya teknologi informasi ini, kemajuannya bisa melakukan pekerjaan dengan cepat dan mudah. Contohnya seorang mahasiswa bisa melakukan atau mengumpulkan tugasnya melalui via email, via WA, via aplikasi Google Classroom, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga sistem pembelajaran saat ini online, ya, online artinya lebih mudah, tidak perlu wirawiri, dan juga tidak perlu face to face, cukup online di rumah. Ada istilah lagi work from house, seperti itu ya, bekerja dari rumah, seperti itu ya. Yang kedua ada dampak negatifnya nih. Apa aja sih dampak negatifnya? Mudahnya masuk budaya luar yang sulit diterima oleh bangsa Indonesia. Contohnya seperti apa sih? Contoh di luar Indonesia untuk free sex atau seks bebas, bahkan mereka melakukan seks party itu sudah biasa atau wajar atau sah-sah saja. Tetapi di Indonesia ini masih tabu karena bertentangan dengan norma-norma agama. Kan kita tahu bahwa mayoritas agama kita adalah Islam, jadi sangat bertentangan sekali. Dan dampak negatifnya adalah pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa merusak perkembangan otak kita, Kak. Seperti itu ya. Jadi kita tahu ya, Kak ya, bahwa penggunaan gadget yang terlalu berlebihan, yang overload, itu bisa mengganggu kecerdasan kita. Kenapa? Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Tidak fokus. Ketika harusnya belajar malah menggunakan gadget terus, main game terus. Nah, itu nggak bagus, seperti itu ya. Yang ketiga merusaknya interaksi ya, merusak interaksi sosial atau berkurangnya interaksi sosial di masyarakat. Contohnya dengan adanya penggunaan gadget yang berlebihan, orang yang akhirnya bisa komunikatif, bisa saling ngobrol, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka lebih asik cenderung main HP, seperti itu ya. Nah, kemudian dampak teknologi yang negatif lagi, bahwasanya pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat berpengaruh lagi bagi aktivitas kita, bagi kehidupan kita, seperti itu ya. Jadi bener-bener semuanya itu tergantung kita ya. Kita mau milih yang positif apa negatif nih. Kalau saya sebagai mahasiswi, nah saya akan melakukan hal yang positif. Contohnya nih, saya bisa mengumpulkan tugas melalui Google Classroom, saya bisa mengetahui informasi-informasi melalui Google. Nah, jadi benar-benar dimanfaatkan secara positif karena kita sebagai generasi emas, generasi bangsa, ya kita harus bisa memajukan, bisa memusatkan agama, nusa dan bangsa, seperti itu ya. Harus berperan positif. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya.
Dan juga apabila ada pertanyaan silahkan dipertanyakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bom Bom House.